Shalom jemaat Tuhan Aja Medan. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi hari ini saya mau ngajak kita semua puji Tuhan sama-sama. Come on. Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatanmu. Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Katakan sekali lagi, siapakah Allah? Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatanmu. Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang berkata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Katakan gunung tunduk. Gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah akan mengaku. Katakan, ku bernyanyi bagi Engkau yang berkata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Yes Tuhan, kami bawa pujian kami Tuhan pagi hari ini untuk-Mu Tuhan. Katakan sama-sama. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Mari pagi hari ini tenangkan hatimu. Siapkan hatimu, mari kita menyembah Tuhan. Kita mau buka hati kita mau katakan Tuhan Engkau harapan kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan harapan kami. Thank you Jesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan.
sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam-Ku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu.
ku percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Shalom Jemaat AFCF Medan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami semua sampai dengan saat ini. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang hebat seperti Engkau. Bapak, hamba juga mau berdoa untuk seluruh keluarga demi keluarga, untuk anak-anak muda, untuk para profesional. Engkau yang menyertai semuanya mereka. Engkau yang memberikan mereka keberhasilan di dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Bapak, terima kasih jika sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba mohonkan hikmat daripadamu Bapak. Urapi hamba, urapi juga seluruh jemaat-Mu yang boleh menyaksikan program ini pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh dimerdekakan, sehingga kami boleh mendapatkan rema bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terpuji termulia Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk mari kita sama-sama menyatakan deklarasi kita. Bagi Bapak Ibu, Saudara terkasih yang memiliki e-Bible ataupun Alkitab, mari kita sama-sama angkat Alkitab dan atau e-Bible kita. Yuk kita sama-sama menyatakan deklarasi kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Greater destiny. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Senang boleh kembali menyapa Anda semua. Boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna untuk kita semua. Karena saya percaya juga kita selalu rindu dan ingin berjalan bersama Dia dan menyerahkan semua kehidupan kita masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Saudara terkasih, subtema dari sermon di gereja kita AFCF di dalam 2 bulan ini, September dan Oktober, subtemanya adalah Living in Freedom. Hidup dalam kemerdekaan atau hidup dalam kebebasan. Nah, subtema ini, saudara terkasih, diambil dari 2 Petrus 2 ayat 19 sampai 20 ya. 2 Petrus 2 ayat 19 ya, kita teruskan sampai ke ayat 20. Saya bacakan buat saudara terkasih, saya ambil dari Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan buat saudara terkasih. Guru-guru palsu itu menjanjikan kemerdekaan kepada orang-orang itu. Sedangkan mereka sendiri diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan yang merusak manusia. Sebab
kalau orang dikalahkan oleh sesuatu, maka ia hamba dari yang mengalahkannya itu. Orang yang mengenal Tuhan, ayat 20, orang yang mengenal Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus sudah terlepas dari kuasa-kuasa dunia yang mencemarkan manusia. Tetapi kalau kemudian ia terjerat lagi, kita garis bawahi itu, tapi kalau kemudian ia terjerat lagi sehingga dikalahkan oleh kuasa-kuasa itu, maka keadaan orang itu pada akhirnya lebih buruk dari sebelumnya. Luar biasa. Saudara terkasih, subtema ini diambil dari ayat ini. Ya, living in freedom, hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam kebebasan. Rasul Petrus melihat bahwa ternyata hidup dalam kebebasan itu kita harus benar-benar lakukan dengan benar. Ya, karena apa? Nantinya kalau kita tidak memiliki kontrol yang benar, kalau kita tidak memiliki pengendalian yang benar, kalau kita tidak melakukannya dengan benar, maka kebebasan yang kita jalankan adalah hidup dalam kebebasan yang semu. Apa maksudnya hidup dalam kebebasan yang semu? Kita merasa sepertinya kita bebas, padahal kita sedang tanpa kita sadari, kita sedang terikat, saudara terkasih. Kita sedang terikat, maka dikatakan di sini, di ayat 20 tadi jelas dikatakan oleh Rasul Paulus, orang yang mengenal Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus sudah terlepas dari kuasa-kuasa dunia yang mencemarkan manusia. Tapi kemudian ia terjerat lagi, sehingga ia dikalahkan oleh kuasa-kuasa itu, sehingga pada akhirnya dia bisa lebih buruk dari keadaan yang sebelumnya. Di ayat 19 dikatakan, guru-guru palsu menjanjikan kemerdekaan, ingat ya saudara terkasih. Seolah-olah dijanjikan sebetulnya kemerdekaan kepada orang-orang, ya sedangkan mereka sendiri diperbudak. Ya orang yang menawarkan kemerdekaan itu, sementara mereka sendiri diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan yang merusak. Jadi di sini dikatakan bahwa siapa yang dikalahkan oleh sesuatu, maka ia hamba dari orang yang mengalahkannya itu. Nah ini bicara tentang kebebasan semu, saudara-saudara terkasih. Di mana kita merasa bebas, bebas melakukan sesuatu, bebas melakukan segala hal dalam hidup kita. Padahal kebebasan yang kita lakukan itu adalah kebebasan yang keliru. Kebebasan yang mengakibatkan kita mengalami keterikatan. Ya, bebas menjalani hidup dengan semau kita, maka tanpa kita sadari kita bisa terikat kepada satu hal. Apakah itu dalam pornografi misalnya? Kalau tidak dilakukan maka Anda tidak akan tenang karena sudah edik, kecanduan, terikat. Narkotika misalnya. Banyak kebebasan-kebebasan semu yang kelihatannya kita bebas. Bebas lakukan dalam hidup ini. Tapi ternyata kebebasan itu adalah kebebasan yang terikat. Jadi apa yang Rasul Paulus mau katakan? Jadi Tuhan menginginkan kita hidup dalam kebebasan yang sejati. Nah, hari ini kita mau belajar ya kebebasan yang sejati, hidup dalam kemerdekaan. Saudara terkasih, hidup dalam kemerdekaan atau hidup dalam kebebasan, kalau boleh kita berikan sebuah definisi, ya adalah sebuah hidup yang bertanggung jawab dan memiliki hak untuk memilih yang baik untuk kehidupan kita. Dengan tidak memberikan diri kita, dengan tidak mengizinkan diri kita untuk diperbudak oleh apapun dan oleh siapapun. Saya ulangi sekali lagi ya, saudara terkasih ya, bahwa hidup dalam kebebasan atau hidup dalam kemerdekaan adalah hidup yang bertanggung jawab dan memiliki hak untuk memilih yang baik untuk kehidupan kita. Dengan tidak mengizinkan diri kita diperbudak oleh apapun dan oleh siapapun. Clear sekali saudara terkasih. Bahwa hidup dalam kebebasan, hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan inginkan kita jalani di dalam kehidupan kita
adalah sebuah hidup yang bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk memilih apa yang baik untuk kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, saudara terkasih, apa yang baik untuk kehidupan kita. Dengan tidak mengizinkan diri kita untuk diperbudak. Garis bawahi, untuk diperbudak oleh apapun dan oleh siapapun. Nah, artinya apa? Bahwa ketika kita menjalani kehidupan yang seperti ini, hidup di dalam kemerdekaan, ini adalah sebuah hidup yang dilandasi oleh sebuah kesadaran penuh akan atas berharganya. Sebuah hidup yang kita jalani dengan dilandasi oleh kesadaran penuh karena begitu berharganya atau atas begitu berharganya keselamatan yang kita terima. Amin. Jadi ketika kita begitu sadar, begitu berharganya keselamatan yang kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus, maka sepertinya dan seharusnya kita harus menjalani hidup di dalam kebebasan atau di dalam kemerdekaan. Kebebasan yang sejati. Jangan lagi menjalani hidup dalam kebebasan yang semu. Jadi ada satu kesadaran penuh, begitu berharganya keselamatan yang kita terima, ya, lewat iman kita kepada Yesus Kristus, ya. Iman kepada Yesus Kristus adalah fondasi awal. Fondasi yang meletakkan kita untuk boleh terus hidup di dalam kebebasan, hidup di dalam kemerdekaan. Tanpa iman kepada Yesus Kristus, saya percaya Bapak Ibu, kita semua akan menjalani hidup yang bebas dalam semu tadi. Ya, hidup dalam kebebasan yang semu. Ya, kita akan selalu terikat dan diperbudak oleh sesuatu hal dan oleh orang lain. Itu yang tidak diinginkan. Nah, hari ini kita mau belajar itu. Saudara terkasih. Nah, seri 2 mingguan, ya, dalam 2 minggu ini kita akan belajar bagaimana untuk boleh hidup di dalam kemerdekaan atau untuk boleh hidup di dalam kebebasan, ya, karena Tuhan ingin terus kita hidup di dalam kebebasan. Tuhan menginginkan kita hidup di dalam kemerdekaan. Oleh sebab itu, Tuhan memanggil dan mengundang kita semua, orang-orang yang sudah memiliki iman kepada Yesus Kristus, semua orang yang sudah menerima keselamatan, maka Yesus mengundang kita untuk 3 hal. Yang pertama, Ibu Mita sudah sampaikan dalam minggu yang lalu. Undangan yang pertama, Tuhan mengundang kita untuk hidup dalam pengenalan akan Dia. Ya, kenapa saudara terkasih? Pengenalan akan Dia penting. Yes. Karena pengenalan akan Tuhan akan membawa kita kepada kodrat ilahi, ya. Ingat sekali lagi bahwa pengenalan akan Tuhan akan membawa kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Karena kodrat ilahi ini adalah sesuatu yang menjadi hak kita atau sudah kita terima ketika kita menerima keselamatan. Kodrat ilahi ada di dalam kita. Jadi hal yang pertama, undangan Tuhan adalah Dia mau kita hidup dalam pengenalan akan Dia. Nah, hari ini saudara terkasih, kita mau belajar 2 hal yang lain. Ada 3 hal undangan Tuhan. Yang pertama, hidup dalam pengenalan akan Dia. Hari ini kita mau belajar 2 hal yang lain. Hal yang kedua, yuk saudara terkasih, kita baca dulu 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 saya bacakan buat kita semua. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Ya, saya ulang. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan.
dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saudara terkasih, sangat clear sekali. Rasul Paulus mengingatkan kepada semua orang-orang percaya di zamannya bahwa kalau kita perhatikan, justru karena itu kamu harus garis bawahi sungguh-sungguh berusaha. Kalau bicara sungguh-sungguh berusaha, itu artinya hal ini menunjukkan betapa penting. Karena sungguh-sungguh berusaha, itu menunjukkan betapa pentingnya. Dan kemudian menambahkan, artinya adalah pertumbuhan yang diusahakan. Jadi Rasul Petrus mengingatkan bahwa penting dan teruslah usahakan pertumbuhan dalam hal-hal ini. Iman kepada Yesus Kristus tadi sebagai fondasi, sebagai dasarnya, karena dari situlah kita memulai journey kita, perjalanan hidup kita ini, hidup dalam kebebasan. Fondasinya adalah iman kepada Yesus Kristus, iman. Nah selanjutnya ada 7, ini 2 ya, 7 elemen penting. Ada 7 hal mendasar yang harus terus kita tambahkan. Harus terus kita tambahkan kepada iman kita. Agar apa? Nanti kita sama-sama belajar, saudara terkasih. Jadi katanya tadi Rasul Petrus ngomong nih, setelah iman tambahkanlah kebaikan. Yang pertama, harus ada kebaikan dalam hidupmu. Iman saja tidak cukup. Kebaikan. Ya. Ingat ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi harus tambahkan kebaikan di sana. Jadi hidup harus penuh kebaikan Bapak Ibu, saudara terkasih. Setelah kebaikan cukup enggak? Oh enggak, kata Rasul Petrus. Harus tambahkan lagi knowledge, pengetahuan. Baik saja enggak cukup, harus punya pengetahuan. Kalau enggak punya pengetahuan enggak bisa. Ya, enggak bisa mengenali dengan baik. Harus ada pengetahuan baru bisa pengenalan. Ya, harus tambahkan, harus ada pengetahuan dalam hidup kita. Setelah ada pengetahuan, Rasul Petrus katakan lagi, harus ada, tambahkan lagi apa katanya? Self control, penguasaan diri, ini penting saudara terkasih. Ya, kepinteran pun kalau nggak punya penguasaan diri, bisa tersesat juga. Harus ada pengendalian diri, emosi, apapun. Nafsu dan sebagainya. Itu harus boleh dikendalikan. Nah setelah penguasaan diri, maka kita harus menambahkan lagi, kita harus memiliki apa? Ketekunan. Ketekunan bicara tentang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Melakukan sesuatu dengan konsisten. Tidak mencela-mencele, tekun. Terus lakukan, terus lakukan, terus lakukan. Itu ketekunan. Dan setelah ketekunan tambahkan lagi apa katanya? Kesalehan. Kesalehan bicara tentang ketaatan yang sungguh-sungguh saudara-saudara terkasih. Itu kenapa kita sebut orang-orang saleh adalah orang-orang yang taat dengan sungguh-sungguh. Bukan yang Kristen tomat, habis tobat kumat. Saleh, taat dengan sungguh-sungguh. Setelah kita memiliki ini taat dengan sungguh-sungguh, maka selanjutnya baru bisa kita tambahkan kasih akan persaudaraan, akan orang-orang yang menjadi saudara-saudara kita. Apakah itu dalam keluarga, dalam persekutuan. Nah, dan yang terakhir, yang ke-7 Rasul Petrus sampaikan. Kasih akan orang lain. Jelas sekali saudara terkasih, journey-nya jelas sekali. Bahwa pertumbuhan kerohanian yang sejati itu harus datang dari dalam diri kita. Dan harus bisa menunjukkan pengaruh pada orang lain.
harus bisa menunjukkan pengaruh pada kehidupan orang lain. Pertumbuhan bicara tentang apa? Pertumbuhan rohani bicara tentang bergunanya hidup kita bagi orang lain. Apa yang kita lakukan bisa berguna bagi orang lain. That's why pertumbuhan rohani yang sangat kuat dari 7 elemen tadi adalah ketika kita sudah mampu mengasihi orang lain. Ini nggak mudah, saudara terkasih. Kalau cuma sekedar mampu mengasihi saudara-saudara di dalam rumah, ya mungkin agak lebih mudah. Tapi yang tertinggi kata Rasul Petrus, yang terkuat dalam pertumbuhan kerohanian adalah mampu mengasihi orang lain. That's the important point. Yang Rasul Petrus mau sampaikan. Jadi hal kedua dari undangan Tuhan agar kita bisa hidup dalam kebebasan, Tuhan mau sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 ini, saudara terkasih, Tuhan mau undang kita untuk hidup di dalam pertumbuhan, untuk hidup bertumbuh bersama Tuhan. Karena pertumbuhan tadi kita bicara pertumbuhan rohani yang paling kuat, pertumbuhan kerohanian yang terkuat adalah ketika kita mampu mengasihi orang lain. Jadi dimulai dari kebaikan dulu harus ada, pengetahuan, kemudian tambahkan di sana penguasaan diri, tambahkan lagi ketekunan, tambahkan lagi kesalehan. Ketika kita saleh, taat dengan sungguh-sungguh, barulah kita mampu mengasihi saudara-saudara kita. Dan setelah itu, satu hal lagi yang lebih penting. Ketika kita sudah mampu mengasihi orang lain tanpa melihat apakah kita kenal dia atau tidak. Ini yang disebut dengan pertumbuhan, saudara terkasih. Pertumbuhan kerohanian yang Tuhan inginkan agar kita bisa hidup di dalamnya ini. Karena hidup di dalam kebebasan yang Tuhan inginkan adalah pertama yang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, saya mention di awal. Tuhan mau undang kita untuk hidup dalam pengenalan akan Dia. Dan yang kedua, Tuhan mau kita hidup untuk bertumbuh di dalam Dia. Jelas ya, saudara terkasih ya, clear bahwa pertumbuhan kerohanian itu harus begitu. Pertumbuhan, dia harus bertumbuh. Jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan, maka kita bicara tentang seberapa berguna kita bagi orang lain. Seberapa berguna hidup kita bagi kehidupan orang lain. Kita betul-betul hari ini diajarkan itu, saudara-saudara terkasih. Jangan merasa, jangan-jangan kalau hidup kita ya belum memiliki dampak atau belum memiliki kebergunaan bagi kehidupan orang lain, belum berdampak bagi kehidupan orang lain, jangan-jangan kita masih merasa, jangan-jangan kita merasa rohani saja. Kita merasa rohani padahal belum. Rohani kita belum bertumbuh, saudara terkasih. Ya, ini yang paling penting. Jadi Rasul Petrus mengajak kita untuk terus fokus. Kita fokuskan diri kita kepada pertumbuhan. Ya, bertumbuh di dalam kodrat ilahi. Sejak kita menerima keselamatan, maka kodrat ilahi hidup kita ada di dalam bagian kodrat ilahi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kodrat ilahi itulah ya yang menjadi sebuah panduan bagi kita. Ya, jadi kita terus fokus. Rasul Petrus ajak kita semua untuk terus memfokuskan diri kepada pertumbuhan. Ya, pertumbuhan di dalam kodrat ilahi. Terus, ya kita mau pertumbuhan ini tentu pertumbuhan yang sehat. Ya, dalam beberapa kesempatan yang lalu saya sudah coba sampaikan bahwa proses itu nanti, proses dalam hidup kita ini ada dua hal penting sebetulnya, diajar dan dihajar. Diajar dan dikoreksi. Dikoreksi lewat ujian-ujian tentu. Nah, diajar lewat apa? Firman Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam Dia. Bertumbuh di dalam Dia ya lewat firman Tuhan. Ya, firman Tuhanlah yang nanti akan mengajarkan kita, yang akan mendorong kita, membantu kita untuk memiliki kebaikan, pengetahuan, pengendalian diri, ketekunan, kesalehan, mengasihi orang-orang di sekitar kita.
bahkan mengasihi orang lain yang tidak kita kenal sama sekali. Ini yang disebut dengan pertumbuhan. Itu yang kedua, saudara terkasih. Ya, jadi pertumbuhan rohani tadi saya sudah katakan di awal, itu harus dimulai dari diri sendiri dan kemudian dia harus bisa memberi dampak pada kehidupan orang lain. Ya, kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, saudara terkasih. Ya, kita baca 2 Petrus 1 ayat 4. Kita mundur ke ayat yang keempat. Saya baca buat Anda. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saya ulang sekali lagi, dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Ya, berkat-berkat yang sangat luar biasa maksudnya ya kalau kita baca dari bahasa Indonesia masa kini. Saya baca dari yang versi bahasa Indonesia masa kini ya, saudara terkasih. Dengan cara itulah Allah menganugerahkan kepada kita berkat-berkat yang sangat luar biasa dan berharga yang sudah dijanjikannya. Dengan berkat-berkat itu kalian dapat terlepas dari keinginan-keinginan jahat yang merusak di dunia ini. Dan kalian menerima sifat ilahi. Saudara terkasih, sebagai orang yang bebas atau orang merdeka, kita tidak hanya diundang untuk memiliki hak mengenal Dia. Kita tidak hanya diundang untuk bertumbuh di dalam Dia, tapi juga kita diundang Tuhan. Yang ketiga, poin ketiga, memiliki janji-janji Tuhan yang sangat berharga. Amin. Tuhan mau undang kita untuk boleh hidup di dalam janji, ya, memiliki janji-janji Tuhan yang sangat berharga. Kita tahu bersama saudara terkasih bahwa pemberian Tuhan yang paling berharga, pemberian yang paling berharga dalam hidup kita apa? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pemberian, penggenapan pemberian terbesar Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah pemberian terbesar. Sedangkan janji Tuhan yang paling besar buat kita adalah apa, saudara terkasih? Menurut Rasul Paulus ini di ayat yang 2 Petrus 1 ayat 4. Janji Tuhan yang terbesar adalah apa? Kodrat ilahi. Ketika kita bicara kodrat ilahi, saudara terkasih, artinya adalah keserupaan dengan Tuhan. Keserupaan dengan Tuhan. Keserupaan dengan Dia. Karena kita tahu Allah menciptakan Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Allah. Tapi oleh karena dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Gambar ini menjadi rusak. Oleh sebab itu, Allah yang masih begitu mengasihi kita semua anak-anaknya, Dia rindu untuk kembali menjadikan kita anak-anaknya. Oleh sebab itu, harus ada penebusan. Harus ada penumpahan darah. Maka pemberian yang terbesar Dia berikan, anaknya Yesus Kristus, agar kita boleh berdamai. Dari sejak itu kita menerima keselamatan karena iman kepada Yesus Kristus. Luar biasa Allah kita. Dahsyat betul. Jadi janji Tuhan yang terbesar. Apa? Keserupaan. Jadi ketika kita bertumbuh, ketika kita hidup di dalam kebebasan yang sejati, ketika kita hidup di dalam kemerdekaan, maka Allah berjanji, Tuhan berjanji, kita akan hidup di dalam apa katanya? Kodrat ilahi. Jadi keserupaan dengan Allah, keserupaan dengan Kristus. Lewat apa? Lewat iman sebagai dasar,
Kemudian tambahkan kebaikan di dalam hidup kita. Kita belajar untuk memiliki kebaikan. Kemudian tambahkan lagi kembali pengetahuan. Lengkapi lagi dengan pengendalian diri. That's the journey. Selanjutnya tambahkan ketekunan di sana. Karena kita harus hidup dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Dan kemudian tambahkan dengan kesalehan, taat dengan kesungguhan. Kemudian mulai mengasihi saudara-saudara, dan yang paling akhir ya, pertumbuhan kerohanian yang paling kuat ketika kita sudah mampu mengasihi orang lain. Jadi ketika hidup kita berguna dan memiliki dampak bagi kehidupan orang lain, maka di sini dikatakan bahwa kita sudah apa katanya? Sudah mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, saudara terkasih. Jadi kita sudah mulai masuk di dalam keserupaan dengan Kristus. Ketika kita masuk dalam keserupaan dengan Kristus, maka kita akan menuju kepada kekekalan. Bukankah ini yang menjadi tujuan hidup kita sebagai orang percaya, saudara-saudara terkasih? Kekekalan. Ya, lewat perjalanan ini tadi, lewat pertumbuhan ini tadi, maka kita akan semakin bisa masuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Karena lewat keserupaan dengan Kristus, maka kekekalan akan menjadi milik kita, orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan. Jika kami telah boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Hari ini sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kami sadar bahwa Engkau telah mengundang kami untuk boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Engkau telah mengundang kami untuk boleh terus bertumbuh bersama-sama dengan Engkau. Boleh bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami sadar Bapa, dan kami tahu bahwa Engkau mengundang kami untuk hidup dalam perjanjian-Mu Bapa. Engkau sudah menjanjikan bagi kami hal-hal berharga. Engkau telah menjanjikan kami boleh mengambil bagian dan ada ikut dalam ambil bagian kodrat ilahi. Keserupaan dengan Kristus. Dengan ini kami percaya Bapa, bahwa kami akan boleh menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Kami akan boleh menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Dan kami percaya Bapa, dengan ini kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang tidak mudah tersandung. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau serahkan Bapa kehidupan kami di hari-hari yang akan datang ke dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulia Engkau di dalam Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang telah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Happy Sunday Church. God bless you all. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Pak Erwin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua pasti sangat diberkati dan saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar. Dan hari ini saya ingin menyambut bagi Anda semua, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, yang mungkin hari ini baru pertama kali untuk mengikuti ibadah online kami. Welcome, this is our church, ini adalah rumah kita semuanya. Dan saya ingin menyambut dan mengajak bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin tertanam untuk sama-sama kita bisa bertumbuh dan berbuah di dalam rumahnya. Mari sama-sama, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau ada kebutuhan atau pokok-pokok doa yang ingin disampaikan. Silakan Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda masing-masing. Welcome, and it's a very nice to have you in this place. So hari ini mari sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan atas ibadah kami.
dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun setiap jemaat-Mu ada, di rumah-rumah, di kamar, di kos, bahkan di tempat outdoor sekalipun. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas oleh jarak dan tempat. Dan hari ini aku berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar kiranya Tuhan boleh memberkati kehidupan mereka. Aku berdoa buat setiap keluarga demi keluarga. Biar ada pemulihan demi pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah keluarga. Tuhan, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, mungkin menantu dengan mertua, saudara yang lain, kami percaya Tuhan Engkau sedang mengerjakan pemulihan di tengah-tengah keluarga. Tuhan, aku juga berdoa buat yang bekerja, buat yang berusaha. Aku berdoa biar ada semangat yang baru buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka tetap semangat, mereka tetap antusias. Bahkan ada ide-ide baru yang Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan mereka semuanya. Berdoa juga buat yang sekolah, buat yang kuliah. Tuhan, aku berdoa biar kiranya Tuhan memberkati, berikan semangat. School from home, mungkin ada beberapa yang sudah mulai pelajaran tatap muka. Aku berdoa biar perlindungan Tuhan ada di tengah-tengah anak-anak-Mu ini, supaya mereka terhindar dari sakit penyakit, dari virus, dari setiap mara bahaya yang ada. Tuhan, terima kasih. Aku juga berdoa mungkin ada jemaat Tuhan yang sakit hari ini. Aku berdoa Tuhan kesembuhan-Mu terjadi dan kesembuhan-Mu nyata di tengah-tengah jemaat-Mu. Aku berdoa buat pemulihan apapun itu, mungkin flu, mungkin sakit yang lain, mungkin kelemahan-kelemahan tubuh yang lain. Aku berdoa biar kesembuhan dari Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Well, thank you church. God bless you and have a nice Sunday. Katakan sama-sama. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah